Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadabbur surat Az-Zumar ayat 22 sampai dengan 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Maka, apakah orang-orang yang Allah lapangkan hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Menurut Profesor Hamka, dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini sebenarnya bersifat pertanyaan, akan tetapi pertanyaan yang berisi bantahan, yaitu bantahan bahwasanya orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima Islam sehingga dadanya menjadi lapang, jiwanya menjadi tentram, tidaklah serupa dengan orang yang kesat hatinya, tertutup ketika kebenaran akan datang. Menurut Syed Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, Allah mengetahui mana kolbu yang memiliki kebaikan, lalu Dia menghantarkan kepada cahayanya, sehingga ia pun bersinar dan bercahaya. Ayat ini juga menggambarkan keadaan kolbu bersama Allah. Kondisi keterbukaan, kelapangan, kepekaan, keceriaan, ketenangan, dan kilauannya. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi tentang kalimat sarahallahu sadrahu lil Islam, mengatakan bahwa sarahu sadri lil Islam yang berarti lapangnya dada untuk Islam, artinya adalah al-farju bihi wat tama'ninatul ilaih, yaitu kelapangan padanya dan ketenangan padanya. Sedangkan kata nur, cahaya, diartikan dengan al-basiratu wal huda, yang berarti mata hati dan hidayah atau petunjuk. Lalu beliau membandingkan antara mata hati yang mendapatkan penerangan dari Allah dengan orang yang hatinya keras dengan menulisnya, yang artinya apakah sama orang yang Allah terangi mata hatinya dengan orang yang hatinya keras, jauh dari kebenaran? Kata saroha berarti memperluas, melapangkan, membuka, memberi pemahaman, menganugerahkan ketenangan. Dalam konteks ini, dada yang lapang dapat menampung aneka pengetahuan, dapat mengatasi berbagai macam cobaan tanpa merasa sempit karena kelapangannya. Pemilik dada yang sempit tidak mampu menampung pengetahuan yang banyak dan akan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Kata sarahallahu sadrahu lil Islam dapat juga berarti bahwa Allah melontarkan cahaya ke dalam hatinya, dan melalui cahaya itu ia akan mengetahui kebenaran dan akan menjadi jelas baginya jalan untuk meraihnya. Dalam hadis yang berkaitan dengan ayat di atas, yang mana artinya dari Qatadah radhiyallahu an dalam firman Allah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah dada itu bisa lapang?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Mereka bertanya kembali, "Apakah untuk hal itu ada tandanya?" Beliau menjawab, "Ya, yaitu dia akan menjauh dari tempat kesia-siaan dan ia kembali bertaubat menuju negeri yang kekal dan melakukan persiapan untuk kematian sebelum turunnya kematian itu." Di hadis yang lain, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca ayat
Lalu kami bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana lapangnya dada itu?" Beliau bersabda, "Apabila cahaya memasuki hati, maka hati itu akan menjadi lapang dan luas." Kami bertanya, "Apa tandanya wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Kembali bertaubat untuk negeri yang kekal dan menjauhi dari tempat kesia-siaan. Bersiap-siap untuk kematian sebelum turunnya kematian itu." Hadis Mardawai. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa sesungguhnya seorang laki-laki bertanya, "Wahai Nabi, siapakah mukmin yang paling cerdas?" Beliau menjawab, yaitu yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus persiapannya untuk kematian itu. Apabila cahaya telah memasuki hati, maka ia akan lapang dan meluas. Penggalan ayat berikutnya, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah." Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang yang telah membatu hati-hati mereka dari mengingat Allah. Kata qasiyatun terambil dari kata qaswatun yang berarti kekasaran dan kekerasan. Ia mulanya digunakan untuk mensifati batu, lalu dikembangkan untuk mensifati kolbu atau akal yang tidak bergeming ketika menerima nasihat dan pelajaran. Lawan dari sifat ini adalah kelembutan hati yang menjadikan pemiliknya selalu tenang dan cenderung menerima kebenaran. Bentuk dari qaswatun adalah 1. Tidak khusyuk, 2. Tidak faham, 3. Tidak tentram, 4. Tidak lembut. Dalam hadis diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memperbanyak perkataan atau percakapan yang bukan zikir kepada Allah. Sesungguhnya banyaknya percakapan yang bukan zikir kepada Allah adalah tanda kekerasan hati. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah orang yang mengeras hatinya." Dari hadis yang lain dari Abi radhiyallahu an bahwasanya Isa alaihissalam telah mewasiatkan kepada kaum Hawariyin bahwa janganlah kalian memperbanyak percakapan yang bukan zikir kepada Allah. Jika kalian banyak cakap, maka mengeraslah hati-hati kalian. Dan sesungguhnya orang yang mengeras hatinya itu adalah hatinya sangat jauh dari Allah, akan tetapi ia tidak mengetahui. Dalam riwayat yang lain yaitu dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kekerasan hati itu diwarisi oleh 3 perkara. Kecintaan pada makanan, kecintaan pada tidur, dan kecintaan pada istirahat. Kemudian dari Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan kata lil qasiyati dengan kata al-qaswat, kekerasan yang berarti kebekuan dan kekerasan dalam hati, kadang disebut hati yang mengeras atau keras. Lalu beliau menjelaskan bahwa maka kecelakaan yang besarlah bagi orang yang telah membatu hati-hati mereka dari mengingat Allah. Dengan demikian artinya, maka kecelakaan itu benar-benar celaka bagi orang yang hatinya keras. Kita lanjutkan penggalan ayat selanjutnya. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masani. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan
yaitu bahwa menurunkan sebaik-baik perkataan dengan kalimatnya, yang artinya Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Quran yang mulia, sebagiannya menyerupai sebagian yang lain dalam kebenaran atau kejujuran, penjelasan, nasihat, dan hikmah. Sa'id bin Zubair dalam atsarnya menjelaskan kata mutasyabiha berarti serupa mutu ayat-ayatnya sebagaimana berikut, yang mana artinya dari Sa'id bin Zubair radhiyallahu an dalam firman-Nya, ia berkata, ia sebagiannya menafsirkan dan sebagiannya menunjukkan sebagian yang lain. Penggalan ayat selanjutnya, taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kata taqsya'iru artinya kakunya kulit karena merinding. Ini terjadi ketika rasa takut menyelubungi jiwa seseorang saat mendengar atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Dari Qatadah radhiyallahu an dalam firman-Nya, ini adalah sifat para wali Allah yang Allah mensifatkan dengan firman-Nya, gemetarlah kulitnya dan mata-matanya menangis dan hatinya tentram untuk mengingat Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak mensifati mereka dengan hilangnya akal mereka dan penutupan atas mereka. Sesungguhnya ini hanyalah perbuatan ahli bid'ah dan dia itu adalah berasal dari syaitan. Kemudian dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, apabila gemetar kulit seseorang hamba karena takut kepada Allah, maka berguguran darinya kesalahan-kesalahannya sebagaimana gugurnya daun dari pohon yang basah. Kemudian dari Abi bin Ka'ab radhiyallahu an berkata, tidak ada seorang hamba yang berada di atas sabil atau jalan Islam yang sunnah. Ia berzikir kepada Allah lalu bergetar kulitnya karena takut kepada Allah, melainkan perumpamaannya seperti sebuah pohon yang kering daunnya. Maka ia seperti itu, jika diterpa oleh angin maka berguguranlah daunnya sebagaimana ia berguguran dari pohon-pohon yang basah. Akan berguguran dosa-dosanya sebagaimana berguguran dari pohon ini dedaunannya. Tidak ada seorang hamba yang berada di atas jalan Islam dan sunnah yang berzikir kepada Allah dan menangis kedua matanya karena takut kepada Allah, kecuali ia tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Lanjut surat, yaitu summa talinujuluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati di waktu mengingat Allah. Kata talinu berarti lemah, lembut. Maksudnya adalah ketenangan dan kegembiraan menerima tuntunan Al-Quran. Dampak ayat-ayat Al-Quran dalam pandangan adalah dalam pendengarannya adalah sebagai berikut. Satu, yaitu mendatangkan rahmat Allah. Bisa dilihat di dalam surat Al-A'raf ayat 204. Yang mana artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Kemudian 2, mendapat hidayah Allah. Dalam Al-Quran ayat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 9, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin dan mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
Ketiga, yaitu mendapat ketenangan di dalam surat Al-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kemudian yang keempat yaitu menambah iman di dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yang kelima yaitu mendengar ayat dapat menimbulkan relaksasi yang baik sehingga seolah-olah dalam keadaan tidur, sehingga sel kemudian memberikan sinyal ke dalam kelenjar dalam tubuh yang kemudian mengeluarkan hormon, di mana sel kesehatan akan aktif pada kondisi tertentu. Misalnya tidur ada perubahan pada organ-organ saraf otak. Penggalan ayat selanjutnya yaitu Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Itulah petunjuk Allah dengan kitab itu, dan dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maghribi menjelaskan kalimat yaitu berikutnya, yaitu yang artinya itu adalah kitab yang Allah memberi petunjuk atau hidayah kepada orang yang ia kehendaki, dan ia Allah memberi taufik kepada keimanan. Untuk penggalan ayat selanjutnya yang terakhir yaitu wa may yudlilillahu fama lahu min hadi. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang pemberi petunjuk baginya. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maghribi menjelaskan kalimat yang mana artinya barang siapa yang Allah hinakan dari keimanan terhadap Allah ini dan pembenaran terhadapnya, maka tidak ada baginya orang yang dapat mengeluarkan dari kesesatan, dan sama sekali tidak ada yang dapat memberikan taufik dalam menempuh jalan kebenaran. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi ibu-ibu sekalian. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.